Ku kan menari dan bersuka. Shalom Yud, apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali dalam renungan dan pembahasan firman Tuhan, dan kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, judul kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini adalah persembahan yang terbaik atau pemberian yang terbaik. Teman-teman yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan merupakan hadiah, pemberian kepada orang yang terhormat. Nah teman-teman, sebagai manusia pasti kita mengharapkan yang terbaik untuk hidup kita. Saya rasa manusia normal tidak ingin yang buruk untuk kehidupannya. Jika kita ingin yang terbaik, demikian juga Tuhan. Teman-teman pasti ingin hal baik dan terbaik terjadi, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam hubungan. Adakah teman-teman menginginkan pasangan yang buruk, tidak takut Tuhan? Tentu tidak, pasti ingin pasangan yang terbaik. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, kita akan lihat dulu konteks dari yang kita baca. Apa yang dapat kita ambil? Mari kita baca ayat 2, 3, dan 4. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Teman-teman yang terkasih, peser dalam bahasa Yunani adalah lepton, mata uang terkecil di antara orang Yahudi. Berapakah nilai 1 peser atau lepton jika dikurskan dalam rupiah? Di dalam Matius 20 dikatakan bahwa upah kerja sehari adalah 1 dinar atau 128 peser. Jika diumpamakan upah kerja sehari adalah 30.000, maka 30 dibagi 128 adalah 234 rupiah. Karena janda miskin itu memberi 2 peser, maka nilai pemberiannya adalah 460 atau jika dibulatkan 500 rupiah. Teman-teman, kebenaran dari nilai dan angka yang saya bicarakan tadi tidak penting karena saya membacanya di internet. Tetapi yang ingin saya beritahukan, yang saya maksudkan kepada teman-teman adalah bahwa 2 peser itu bukan hal yang besar tetapi sangat kecil. Jadi apa yang kita dapat yaitu takaran terbaik menurut Allah tidak bisa diukur dengan akal manusia. Bagaimana mungkin 2 peser tersebut bisa jadi yang terbanyak dan terbaik? Padahal jika kita baca, di sana ada orang-orang kaya yang memberikan lebih banyak, berkantung-kantung, dan nilainya lebih besar, bukan lebih besar lagi, tetapi sangat besar dibandingkan dengan janda miskin ini. Tetapi itulah yang harus kita pahami, bahwa takaran terbaik, takarannya Tuhan beda dengan akalnya manusia. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menginginkan yang terbaik? Yang pertama, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebelum kita tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita harus tahu dulu apa yang kita berikan. Jawabannya adalah tubuh dan seluruh hidup kita. Mengapa? Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 20 katakan, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Bahkan dalam kitab Roma 14 ayat 7-9 jelas dikatakan, "Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan.
Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Jadi teman-teman, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik, menebus kita lunas, kita bukan milik kita lagi, tapi kita juga adalah milik Tuhan. Nah teman-teman, demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi mengapa kita harus mempersembahkan yang terbaik? Ya karena Tuhan telah melakukan yang terbaik, dan karena yang terbaik itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita jangan mengartikan terbaik menurut Tuhan itu sesuai dengan akal manusia. Seperti kisah janda miskin ini, terbaik dan terbanyak menurut Tuhan tidak sama dengan akal manusia. 2 peser lebih banyak daripada orang kaya yang memberi berlimpah-limpah. Nah teman-teman, kita bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kita dengan apa yang kita punya. Misalnya teman-teman punya bakat, ya teman-teman pergunakan itu. Teman-teman bisa bermain musik, teman-teman bisa menyanyi, teman-teman bisa susun kursi, teman-teman punya tenaga. Itu merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu, hal kecil, hal besar, menurut manusia itu sama di mata Tuhan. Yang penting kita mau melayani Tuhan dan mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oke teman-teman, shalom. Inilah rinduku melakukan